Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai bab atau subbab apa saja yang wajib kalian ketahui atau yang kemungkinan besar bakalan keluar di soal TPS tahun 2023 SNBT ya. Nah, pada kali ini, pada part pertama, saya akan membahas mengenai subbab, sudut atau geometri ya. Nah, pada soal simulasi SNBT tahun 2023 juga, itu kan ada soalnya, ada soal tipe sudut atau geometri yang keluar ya, dicontohkan. Nah, untuk itu, bagi kalian para pejuang SNBT tahun 2023, nah soal sudut ini wajib kalian pelajari ya, dan ini relatif mudah. Untuk yang pertama, mari kita bahas contoh soal tahun 2019. Nah, pada contoh soal 2019 ini, konsep yang harus kita kuasai atau kita pakai ya mengenai penjelasan sudut atau geometri pada video saya sebelumnya sudah saya bahas ya. Nah, di sini konsep yang akan kalian pakai yaitu mengenai sudut sehadap akan bernilai sama dan juga sudut yang bertolak belakang ya. Nah, misalkan ini A dengan A kan sehadap, nilainya sama. B dengan B sama, C dengan C sama, D dengan D juga sama. Begitu juga sudut yang bertolak belakang ya, berarti A dengan C sama, B dengan D sama, kemudian B dengan D sama ya. Nah, dengan syarat, tapi ini dua garisnya harus sejajar ya. Nah, kemudian sudut yang berpelurus, ini kan total sudutnya harus 180 derajat ya. Dan total sudut dalam suatu segitiga itu 180 derajat ya. Nah, mari kita bahas soal tahun 2019. Ini cukup relatif mudah ya. Nah, pada soal tahun 2019 ini, di sini ada gambar ya. Saya sudah kopas di sini, ada gambarnya juga. Ditanyakan berapa nilai Y-nya nih. Nah, dia informasi yang pertama, dia memberikan bahwa nilai X ini sama dengan 110 derajat. Apakah dengan nilai X 110 derajat ini, nilainya bisa dicari atau tidak ya? Nah, berarti kalau di sini 110 derajat, berarti kita bisa hitung sudut di sini, dan sudut di sini ya. Kenapa? Karena ini kan sudut ini dan sudut ini dia sehadap ya. Otomatis di sini sudutnya nilainya 110 derajat juga ya. Nah, kemudian sudut ini bisa kita cari nih. Sudut ini bernilai, berarti ini sudut berpelurus ya. Berarti ini nilainya sama dengan 70 derajat ya. Nah, ini kan jumlahnya harus sama dengan 180 derajat ya. Nah, kemudian ini dan ini tidak sehadap ya. Karena garis ini dan garis ini tidak sejajar. Berarti nilainya dia beda ya. Nah, kemudian otomatis kalau kita pergunakan informasi yang pertama doang, kita tidak mungkin mencari nilai Y-nya. Karena garis yang ini dan yang ini tidak sejajar ya. Nah, kalau kita pergunakan informasi yang kedua, berarti nilai Z-nya sama dengan 135 derajat ya. Berarti di sini 135 derajat. Nah, kalau di sini 135 derajat, otomatis kita bisa cari ini ya. Itu kan sudut berpelurus, totalnya harus 180 derajat. Berarti itu nilainya 45 derajat ya. Karena ini total sudutnya harus 180 derajat ya. Nah, ini dikasih tahu dari informasi yang kedua ya. Oh, berarti nilainya bisa kita cari nih. Nilai Y-nya berarti itu sama dengan, kan total sudut dalam suatu segitiga itu harus 180 derajat ya. Berarti Y ditambah 70 ditambah 45. Ini totalnya harus sama dengan 180 derajat ya. Berarti nilainya itu kan sama dengan 180 derajat dikurangi 70 ditambah 45 itu sama dengan 115 derajat ya. Berarti ini nilainya sama dengan
65 derajat. Nah, otomatis untuk menjawab pertanyaan nilainya ini kan kalau kita hitung udah dapat ya 65 derajat ya. Kita butuh kedua buah informasinya ya. Artinya kalau kita pakai warna biru doang, informasi 1 ternyata tidak dapat. Kalau kita pakai warna merah pun juga, 2 doang ya, ini tidak dapat. Berarti kita harus gunakan kedua-duanya. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini itu ini ya, 2 pertanyaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja itu tidak cukup. Nah, salah satu contoh pada soal UTBK tahun 2020 di pengetahuan kuantitatif ya, salah satunya dia menampilkan contoh soal seperti ini ya. Nah, untuk menjawab soal ini, konsep yang harus kita tahu pertama itu, kita tahu Pitagoras ya. Pasti adik-adik atau teman-teman pada tahu ya, bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan sudut dalam segitiga sama kaki, ini kalau udah ada segitiga sama kaki ya, berarti nilai ininya, sudutnya sama ya. Dan dalam suatu segitiga tetap bahwa total sudutnya itu 180 derajat ya. Nah, langkah pertama di sini kita cek dulu segitiga EAD ya. Ini kita cek segitiga EAD ya. Nah, dari segitiga EAD ini kita akan mencari nilai AD-nya. Berarti nilai AD itu sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Kalau adik-adik hafal triple Pitagorasnya, 6, 8 itu dengan 10 ya. Berarti kan ini sama dengan 36 ditambah 64. Berarti sama dengan akar 100 ya. Berarti ini dapat hasilnya 10 ya. Oh, berarti AD-nya nilainya 10. Nah, kemudian kita cek segitiga BDC. Nah, pada segitiga BDC ini kita akan mencari panjang BD. Nah, panjang BD ini berarti ini kan sisi miringnya si CD ya. Ini kan sisi miring CD, dia dihadapin siku-sikunya ya. Berarti di sini BD itu sama dengan akar 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat ya. Berarti ini sama aja dengan akar 26 kali 26 kan sama aja dengan 676. Kemudian 24 dikali 24 itu sama dengan 576 ya. Berarti nilainya juga sama, ini akar 100. Berarti ini dapat nilainya 10 juga ya. Oh, berarti nilai BD-nya 10. Nah, kita lihat di sini nih. AD-nya nilainya 10, BD-nya nilainya 10 ya. Otomatis segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Sehingga di sini nilai sudutnya, sudut B ini 70 derajat juga ya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X-nya. Artinya nilai X derajat ditambah 70 ditambah 70 sama dengan 180. Berarti nilai X ini sama dengan 180 dikurangi 140. Berarti nilainya sama dengan 40 derajat ya. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang C ya. Nah, contoh soal berikutnya mengenai geometri atau sudut masih UTBK tahun 2020 ya. Ini dengan kode yang berbeda, kode soal yang berbeda ya. Nah, di sini diketahui ada soal katanya A dan B ini sejajar ya. Yang jadi pertanyaan, berapa nilai sudut dari X ini ya. Nah, langkah pertama ini konsep yang akan kita pakai di sini masih sama ya. Seperti yang nomor sebelumnya, sudut yang sehadap dan bertolak belakang itu bernilai sama ya jika ada 2 garis sejajar memotong suatu garis ini ya. Kemudian sudut berpelurus totalnya harus 180 dan sudut dalam segitiga itu 180 ya. Nah,
untuk membantu penyelesaian ini, garis ini saya perpanjang ya. Garis ini saya perpanjang. Nah, kemudian garis ini juga saya perpanjang. Nah, setelah kita dapat perpanjangan garisnya, ini garis B ini juga saya perpanjang juga ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sudut ini dan sudut ini sudut yang sehadap ya. Berarti nilainya itu sama ya. Berarti sudut ini nilainya juga 42 derajat ya. Ini nilai sudut ini 42 derajat ya. Nah, kemudian sudut ini dan sudut ini kan dia sudut berpelurus ya. Berarti ini kita bisa cari nih, nilai ini sama dengan 50 derajat ya. Nah, otomatis kita bisa mencari nilai sudut yang ini ya. Nah, berarti sudut ini bisa kita cari nih. Berarti kan nilainya kita sebut ini sudut A ya. Ini kan nilai A ditambah 42 ditambah 50 itu sama dengan 180 ya. Berarti A ini sama dengan 180 dikurangi 92 ya. Berarti nilai A ini sama dengan 88 ya. Nah, berarti di sini kan nilai sudutnya 88 derajat ya. Nah, ini kan sudut A dan sudut X ini dia saling bertolak belakang ya. Berarti nilai X ini juga dia nilainya 88 derajat ya. Nah, berarti opsi jawaban yang benar itu yang D. Nah, pada contoh soal UTBK tahun 2022, dia memerlukan soal seperti ini ya, ada soalnya. Nah, di sini konsep yang akan kita pakai bahwa sudut dalam suatu segitiga siku-siku ini nilainya sama semua ya, yaitu nilainya 60 derajat ya. Dan total sudut dalam suatu segitiga itu 180 derajat. Kemudian sudut berpelurus itu totalnya harus 180 derajat. Dan sudut dalam suatu jajaran genjang, berarti kan ini sudutnya sama ya. Dan yang ini dia juga sudutnya sama. Sedangkan sisi ini dan sisi ini panjangnya sama. Sisi ini dan sisi ini panjangnya sama. Nah, dan total sudut dalam suatu jajaran genjang itu 360 derajat ya. Ini konsep yang akan kita pakai. Nah, kemudian di sini dikasih tahu bahwa ECF ini merupakan segitiga siku-siku ya. Karena dia merupakan segitiga siku-siku, berarti sudut E, C, dan F semuanya 60 derajat ya. Kemudian dia memberitahu bahwa sudut AB-nya 5, panjang AB-nya, dan panjang AF-nya 4 ya. Karena ini segitiga siku-siku yang ECF itu berarti EC itu panjangnya sama dengan CF dengan FE ya. Nah, tapi kita tidak mempergunakan angka 4 dan 5 ini ya. Karena ini soalnya untuk beberapa nomor ya. Saya hapus saja, ini tidak kita pergunakan. Nah, di sini ada sudut 60 derajat menggunakan, ini kan jajar genjang katanya nih. A, B, C, D ini ya. A, B, C, D ini merupakan jajar genjang. Karena merupakan jajar genjang, sudah pasti sudut di sini nilainya 60 derajat juga. Derajat juga ya. Nah, otomatis sudut B dan sudut D ini nilainya dia 120 derajat ya. Kan total sudut dalam suatu jajar genjang itu 360, berarti kan ini 60 tambah 60 ditambah sudut B ditambah sudut D sama dengan 360. Nah, sudut B dan sudut D kan nilainya sama, berarti 2 sudut B
itu sama dengan 360 dikurangi 120, jadinya 240 ya. Otomatis sudut B-nya itu sama dengan 120. Sama dengan juga sudut si D ya. Berarti ini sudutnya 120, 120. Nah, otomatis sudut ini nilainya 60 derajat ya. Karena ini sudut yang berpelurus ya. Oh, berarti ini segitiga E, B, A juga udah pasti segitiga sama sisi. Kan ini 60, 60. Berarti nilai dari si sudut ini juga pasti 60 ya. Berarti kan total dalam satu segitiga kan 180. Sedangkan ini kan udah 60, 60 berarti ini nilainya 60 juga ya. Nah, berarti yang jadi pertanyaan itu, ini kan dia nilai dari sudut EAD. Berarti EAD ini ya. Nah, ini sudutnya yang ini. Berarti sudut EAD itu sama dengan 60 ditambah 60 ya. Jadi hasilnya sama dengan 120 derajat. Jadi opsi yang benar itu yang D. Nah, untuk adik-adik atau teman-teman di rumah, bisa kalian coba kerjakan latihan soal ini ya. Di sini ada gambar, kemudian di sini menyebutkan AB dan CD itu sejajar. Ditanyakan berapa sih nilai sudut X ini? Nah, kalau kalian sudah ada jawabannya, jawab di kolom komentar ya. Nah, di akhir video, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya.